Rumah Belajar Anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, selamat datang di media Rumba, Rumah Belajar Anak. Perkenalkan, nama Bapak Dwi Apriana Nursulikin. Anak-anak bisa memanggilnya Pak Kikin saja. Untuk memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Berdoa selesai. Nah, sekarang kita akan belajar pada kelas 5, tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem, dan kita sampai pada pembelajaran yang pertama. Nah, jadi anak-anak, pada pembelajaran tema 5 ini, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan, siswa mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makannya secara benar. Yang ketiga, dengan melakukan pengamatan dan mengumpulkan informasi, siswa mampu membuat teks non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Nah, itu tujuan pembelajaran untuk hari ini. Sebelumnya, Bapak akan bertanya pada anak-anak, apakah anak-anak tahu apa yang dimaksud dengan ekosistem? Ya, betul sekali. Ekosistem adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Untuk lebih lengkapnya, anak-anak bisa simak video berikut ini. Yuk kita simak videonya bersama-sama. Cus! Hai adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem, dan kita sampai pada pembelajaran yang pertama. Selamat datang di media Rumba, Rumah Belajar Anak. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau komponen biotik dan bagian tak hidup atau komponen abiotik. Komponen biotik terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan komponen abiotik terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Komponen biotik dan abiotik akan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain, membentuk ekosistem. Jadi, ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Ekosistem tersusun dari individu,
populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya, komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Hai adik-adik, seperti halnya manusia, hewan juga memerlukan makanan untuk mendapatkan energi. Akan tetapi, hewan mempunyai jenis makanan tertentu, baik berupa tumbuhan maupun berupa hewan lainnya. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan, misalnya daun, batang, buah, dan biji. Namun ada beberapa jenis hewan yang lebih memakan dari satu bagian tumbuhan tertentu. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan jerapah merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam buah, dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai. Sahabat cerdas, beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Misalnya serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak dan cicak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Sedangkan kelinci menjadi makanan bagi burung elang. Demikian tadi pembelajaran kita ya adik-adik pada tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem, dan pembelajaran 1. Untuk menguji pemahaman adik-adik, adik-adik bisa mengerjakan kuis yang terdapat pada aplikasi Rumba, Rumah Belajar Anak, yang terdapat pada menu evaluasi ya. Selamat mengerjakan. Bagaimana anak-anak? Apakah anak-anak sudah menonton video pembelajaran yang Bapak bagikan? Sudah ya? Apakah ada pertanyaan? Ayo, siapa yang masih belum paham mengenai materi tema 5 ini? Kalau masih ada yang belum paham, anak-anak bisa tanya ke Bapak ya. Nah, jadi kesimpulan untuk materi pada tema 5 ini apa saja ya? Siapa yang bisa menjelaskan? Ya, betul sekali. Kesimpulan untuk pembelajaran tema 5 hari ini yaitu kita tadi sudah belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, yaitu hewan pemakan tumbuhan atau yang biasa disebut herbivora. Contohnya seperti kambing, sapi, kuda, kelinci, dan lain-lain. Dan tadi juga kita sudah belajar tentang hewan
pemakan hewan atau yang biasa disebut karnivora. Contohnya seperti burung hantu, ular, burung elang, harimau, komodo, dan lain-lain. Dan kita juga sudah belajar tentang hewan pemakan segalanya atau yang biasa disebut omnivora. Contohnya bebek, ayam, tikus, panda, ikan, dan lain-lain. Dan tadi kita juga sudah belajar tentang teks non-fiksi, yaitu teks yang berisi tentang informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Nah, teks non-fiksi dapat ditemukan dalam artikel, surat kabar, dan majalah. Nah, itu tadi kesimpulan untuk pembelajaran tema 5 kali ini ya. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan selalu rajin belajar di rumah ya anak-anak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.